saya Jerry Suryanto dengan NPM 2112014, dan hari ini saya akan membuat video tentang tugas agama Buddha mengenai sejarah dan keautentikan Tripitaka. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang Tripitaka. Tripitaka adalah kitab suci agama Buddha yang berasal dari bahasa Pali. Dan Tripitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma. Dalam konteks agama Buddha, Dhamma juga bisa diartikan sebagai ajaran Buddha. Dan Tripitaka itu berasal dari dua kata, yaitu eti atau tiga, dan pitaka yang artinya keranjang. Tripitaka merupakan kumpulan naskah utama ajaran Sang Buddha dalam bahasa Pali yang menjadi kodokrin dasar bagi agama Buddha, khususnya mazhab Theravada. Theravada berarti ajaran para sesepuh. Dan tujuan dalam video hari ini yaitu agar kita memiliki kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai moral Dharma selama menjalani kegiatan akademik dan profesi. Dan Buddha Dharma atau ajaran Buddha diharapkan menjadi pedoman dalam pengembangan karakter diri. Kita juga diharapkan mampu menganalisis nilai dan disiplin moral yang terkandung dalam sumber Dhamma, dan kemudian mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antara nilai dan norma yang terkandung dalam ajaran Buddha dan sumber Dhamma, Tipitaka atau Tripitaka di Indonesia sebagai pedoman hidup. Nah, jadi Tripitaka ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Vinaya Pitaka yang berisi hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni. Dan yang kedua itu ada Sutta Pitaka yang berisi khotbah Sang Buddha yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Khotbah tersebut sangat bervariasi dalam hal isinya karena disampaikan secara terpisah kepada orang-orang dengan kualitas pemahaman, situasi dan kecenderungan yang berbeda. Dan yang ketiga Abhinama Pitaka yang berisi uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun secara analitis dan menyakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Hal ini merupakan penyajian khusus tentang Dhamma seperti terdapat dalam Sutta Pitaka, dan pada umumnya isinya terdapat dalam sutta-sutta, tetapi yang diuraikan dalam bagian ini adalah bentuk yang terperinci. Dan sejarah penyusunan dan tulisan Tipitaka. Secara singkat, ini dia. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, yaitu 483 sebelum Masehi, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah berduka kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa akbar yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang berdasarkan untuk diterapkan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Vinaya Pitaka 2.284. Maka Kasapatera dan setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan Pasamu Akbar konsili di Rajaga. Dengan bantuan Raja Ajasattu dan Magadha, 500 orang arahat bersama-sama menjadi satu kumpulan di Gua Satapani, tidak jauh dari Rajagaha, untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusun secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulangi Vinaya, peraturan-peraturan. Dalam persamuan akbar pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang sekarang dikenal sebagai kitab suci Tripitaka dalam bahasa Pali. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tripitaka dinamakan pemeliharaan kesucian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung untuk dirimu." Nah, kisah mengenai sejarah penyusunan hingga penyusunan Tripitaka diantaranya dimulai diadakannya sidang Sangha konsili pertama hingga konsili keempat. Dan saya hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh dosen kami, yaitu mengapa kita harus mengacu pada kitab suci. Karena Tripitaka itu berisi banyak ajaran-ajaran dari Sang Buddha, dan kitab suci Tripitaka dapat membawa pengaruh baik bagi kehidupan kita saat ini. Dan pertanyaan kedua, validasi atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka masih otentik dan penting untuk memahaminya, namun dikarenakan tidak mudah untuk memahaminya, tapi setidaknya kita harus tahu sama dasarnya seperti pembagian Tripitaka, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhinama Pitaka. Dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Jadi tantangan yang terbesar dari kitab suci Tripitaka adalah tidak mudah memahami Tripitaka secara total karena dengan banyak hal-hal terdapat dalam Tripitaka tersebut. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan di masa depan.
Kitab suci Tipitaka untuk masa ini sangatlah penting karena masih banyak yang perbuatan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, pembulian, dan lain-lain, dan akan lebih penting di masa depan karena perbuatan kriminalitas akan meningkat lebih tinggi di masa depan, dan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi kriminalitas tersebut. Jadi sekian dari penyampaian saya hari ini. Terima kasih.